Mari kita membaca Alkitab sekarang dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca, saya akan bacakan bagi saudara Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Efesus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku seorang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita berdoa sekali lagi. Kami mohon Kau sendiri yang memimpin kami ketika kami akan merenungkan dan mendengar firman-Mu. Tuhan, yang pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan boleh memberitakan firman dengan penuh kuasa dari Tuhan, sehingga umat-Mu boleh dihiburkan, dikuatkan imannya, boleh dibangkitkan akan kerohanian kami, dan boleh kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus menerima akan kekuatan daripada Tuhan. Berkati kami semua dan didiklah kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pasal yang keempat hari ini kita masuk di dalam pembahasan kitab Efesus adalah bagian yang baru dari surat daripada Efesus ini. Ini bagian yang besar, memasuki bagian yang baru yang besar setelah kita menyelesaikan bagian yang besar yang pertama, yaitu pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Ya, saudara sekalian, ini adalah saya mencatat, menyaksikan, mengingat akan kapan memulai kitab Efesus itu kira-kira 20, kalau tidak salah itu 24 November tahun 2024, tahun lalu. Ya, jadi memulai kitab Efesus itu, dan kira-kira 6 bulan kita membahas akan 3 pasal daripada kitab Efesus. Nah, tetapi ini sebenarnya tidak terlalu lama dibandingkan dengan waktu kita membahas kitab Roma. Beberapa waktu awal-awal saya melayani, kita membahas kitab Roma, dan kitab Roma di dalam memang lebih panjang. 11 pasal yang pertama itu kita membahasnya kira-kira, saya kalau tidak salah itu membahasnya hampir 3 tahun. Dan kenapa saya singgung kitab Roma? Karena akhir daripada kitab Roma di dalam pasal 11 ayat yang terakhir itu juga bagian yang pertama dari kitab Roma. Saya mulai menyadari ini memiliki paralel dengan kitab Efesus ini. Roma pasal 11 ayat yang terakhir, ayat 36 itu mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, itu adalah akhir satu bagian besar yang kemudian dimulai dengan bagian yang baru dalam ayat yang ke-12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kata therefore I urge you, karena itu aku mendesak saudara, menasehatkan saudara, mendorong saudara, itu menyatakan satu bagian yang baru. Karena di dalam bagian itu mulai pasal 12 hingga pasal 16 kitab Roma itu menggambarkan satu aplikasi daripada apa yang sudah dikerjakan atau diberitakan di dalam pasal 1 hingga pasal yang ke-11. Nah, ini sangat paralel, memiliki paralel yang mirip dengan kitab Efesus, yang hari ini kita memasuki bagian yang baru. Kenapa saya katakan bagian yang baru? Karena di dalam pasal 4 ayat yang pertama, itu juga dimulai dengan kalimat, sebab itu aku menasehatkan kamu. Nah, itu, therefore I urge you, karena itu saya mendesak saudara. Nah, bukan hanya kata itu yang menunjukkan akan bagian yang baru, tetapi kalau kita membaca selanjutnya pasal 4 sampai pasal yang ke-6, 3 pasal yang selanjutnya itu kita boleh mengetahui ada sesuatu yang berbeda dari 3 pasal yang sebelumnya. Ya, salah satu yang saya mau ajak saudara berpikir dengan satu pertanyaan seperti ini, atau pertama dengan satu fakta seperti ini, bahwa seluruh kitab Efesus itu
terdapat 41 perintah. Ya, di dalam seluruh kitab Efesus ada 41 perintah, kata imperatif. Ya, misalnya di dalam ayat yang pasal keempat itu dikatakan, hari ini kita akan membahas hiduplah, ya, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita diperintahkan imperatif untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita itu. Ya, itu salah satu perintah, dan ada banyak perintah yang tadi kita baca sampai ayat yang ke-6. Dan dari seluruhnya kitab Efesus ada 41 perintah, kata imperatif, yang Paulus tulis sebagai perintah untuk kita hidup, untuk kita melakukan seperti ini, lemah lembut dan sebagainya. Nah, apakah saudara bisa tebak dari 41 perintah itu ada berapa banyak di dalam pasal 1 sampai pasal 3, dan ada berapa banyak di dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-6? Ya, dari 41 itu pasti saudara tidak bisa jawab. Ya, saya juga tidak bisa jawab sebelumnya. Dari 41 perintah itu, hanya satu yang dicatat di dalam pasal 1 hingga pasal 3. 40 perintah itu dicatat di dalam pasal yang keempat sampai pasal yang ke-6. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah memang ini bagian yang baru yang merupakan aplikasi daripada apa yang telah Paulus nyatakan di dalam ayat pasal yang pertama hingga pasal yang ketiga. Ya, jadi pasal yang karena itu kata therefore I urge you, karena sebab itu aku menasehatkan kamu, ini merupakan tanda satu turning point. Ya, sekarang setelah Paulus menyatakan di dalam 3 pasal yang panjang lebar yang kita sudah bahas kira-kira 6 bulan, bagaimana menceritakan tentang pekerjaan Tuhan, menceritakan tentang siapakah Allah, menceritakan tentang pilihan kita sebagai umat Tuhan, menceritakan tentang siapa kita, bagaimana kita telah ditebus dari dosa, dan apa pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita, panggilan-panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Paulus di situ hanya di dalam 3 pasal hanya ada satu imperatif. Ya, sekarang setelah engkau mengerti semua pekerjaan Tuhan, tentang siapa dirimu, tentang panggilan Tuhan dalam hidupmu, karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu hidup sesuai dengan berpadanan dengan panggilan itu. Nah, inilah yang menjadi hal yang pertama yang kita boleh renungkan di dalam bagian yang baru ini. Artinya, saudara sekalian, artinya adalah hal yang pertama kita pikirkan di sini adalah bahwa hal-hal yang praktikal itu yang kita diperintahkan, hal yang praktikal, kita hidup saling mengasihi, lemah lembut, nanti kita diajar untuk hidup suci, kudus dan sebagainya. Ya, hidup saling membangun satu dengan yang lain, itu hal-hal yang praktikal yang bisa kita kerjakan. Itu adalah harus didasari oleh kebenaran-kebenaran doktrinal. Ya, ini hal yang pertama yang kita harus mengerti dan pegang di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hal-hal yang praktikal, sekali lagi, harus didasari oleh kebenaran-kebenaran doktrinal, yaitu kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang pemilihan Allah, tentang siapa kita, tentang bagaimana keadaan kita dahulu, karya penebusan Kristus, dan sebagainya adalah dasar atau fondasi daripada hidup yang praktis sehari-hari. Ya. Dengan kata lain, tanpa fondasi ini yang Paulus sudah bahas selama 3 pasal, hidup Kristen yang hidup itu pasti praktis. Kita melakukan apa yang kita lakukan, kita baca, kita merenungkan, kita mengasihi, kita menolong orang, kita saling merendahkan diri dan sebagainya. Itu semua adalah kehidupan praktis di dalam kehidupan kita. Itu sekali lagi harus didasari oleh kebenaran doktrinal, karena tanpa kebenaran doktrinal yang menjadi fondasi daripada hidup praktis kita, maka kehidupan Kristen itu sebenarnya akan kolaps. Kalau kita lompat, kadang-kadang ada gereja-gereja tertentu, kita nggak usah terlalu banyak bicara tentang doktrin, ya. Tapi kita mau bicara tentang hidup yang real, yang nyata. Let us learn about deeds, not creeds. Nah, itu biasanya istilahnya gitu ya. Bicara tentang deeds itu perbuatan baik, ya. Nggak usah belajar creeds, tentang doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang abstrak. Saudara, itu adalah sama sekali keliru daripada ajaran Alkitab. Khususnya di dalam kitab Paulus itu sangat jelas. Tadi saya mengutip Roma dan juga di dalam Efesus ini sangat jelas bahwa tanpa fondasi
kebenaran panggilan Tuhan, kebenaran doktrinal, maka kehidupan yang praktis hidup kita sebenarnya tidak ada fondasinya, akan kolaps. Ya, kita akan dibentuk menjadi orang-orang seperti orang-orang Farisi yang secara hidupnya, secara luarnya itu baik. Mereka melakukan banyak hal, mereka berpuasa seminggu 2 kali, mereka memberi perpuluhan very real, mereka tidak berbohong, mereka melakukan itu. Tetapi kalau tanpa fondasi yang menopangnya, tanpa mengerti mengapa kita melakukan itu, sebenarnya kehidupan praktis kita menjadi tidak ada artinya dan mungkin tidak ada bedanya dengan agama-agama apapun yang boleh dikatakan mengajarkan akan perbuatan baik. Kalau kita mengajar anak-anak kita termasuk, ya anak-anak kita langsung lompat kepada hal praktis, langsung lompat kepada membaca Alkitab, berdoa, which is itu semua benar, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, toleransi kepada yang lain, rendah hati, ya menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri dan sebagainya, which is semuanya adalah tidak salah. Tetapi kalau kita lompat ke sana dan tidak mengajarkan dan mengerti akan fondasi di balik daripada seluruh perintah praktis itu, maka sesungguhnya sekali lagi tidak ada kekuatan kenapa kita melakukan itu. Ketika mereka menanyakan, kita perintahkan anak-anak suruh membaca Alkitab, kenapa saya harus baca Alkitab? Kita diperintahkan berdoa, kenapa saya harus berdoa? Kita pasti harus membawa, jawabannya harus kembali kepada doktrin, kepada pengajaran tentang siapakah Allah, tentang panggilan Allah, tentang siapakah kita, apa karya keselamatan di dalam hidup kita. Dan banyak sekali sebenarnya juga ada orang-orang yang menjadi salah mengerti tentang kekristenan. Kekristenan itu berbicara tentang do's and don'ts, ya. Kamu harus melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan harus melakukan ini, hidupnya seperti ini, hal yang praktikal, ya. Itu menjadi, kalau tanpa mengerti fondasinya, maka sebenarnya orang mulai menjadi terpenjara dan terpaksa. Kenapa saya harus datang kebaktian? Kenapa saya harus hari Minggu datang? Ya. Kenapa saya harus menyanyi memuji Tuhan? Kenapa saya harus mendengarkan khotbah? Ya. Itu semua hal yang praktikal dalam hidup kita. Tanpa kita mengerti di balik hal itu, maka sebenarnya itu menjadi sesuatu keterpaksaan kita harus melakukan, dan kita akhirnya sebenarnya bukan membentuk orang Kristen tetapi membentuk orang-orang Farisi yang melakukan apa yang di luar kelihatan bagus, tetapi seperti kuburan yang dilabur putih, bagus bersih luarnya, tetapi dalamnya busuk dan penuh akan tulang belulang dan ulat di dalamnya. Saudara sekalian, jadi hal yang pertama yang kita perlu mengerti di sini bahwa doktrin-doktrin itu bukan sesuatu yang tidak relevan yang kita sudah bahas, dan saya tentu dalam pembahasan juga ada aplikasi-aplikasi yang kita boleh mengerti dan pikirkan. Tetapi doktrin itu bukan sesuatu yang tidak relevan untuk hidup sehari-hari, justru menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai fondasi pada seluruh hidup yang praktikal. Karena itu kita akan membahas di sini sebab itu, Paulus, kita masuk ke dalam perintah yang pertama hari ini. Kita akan renungkan hanya satu ayat saja. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menjelaskan sedikit sebelum dia masuk ke dalam perintah yang pertama ini. Dia menyatakan bahwa aku adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Artinya apa? Kenapa Paulus memunculkan itu, ya? Memunculkan fakta bahwa dia sedang ada di dalam penjara dan dipenjarakan karena Tuhan, karena jemaat di Efesus juga sebelumnya Paulus sudah sempat menyinggung akan hal itu. Nah, dalam kaitan ini mungkin kita bisa mengerti, ya. Kita bisa mengerti bahwa mengapa Paulus menyebut itu sekali lagi di sini. Dia mau mengatakan bahwa apa yang aku ajarkan sebelumnya dan kemudian sekarang hidup secara praktikal yang akan diajarkan kepada jemaat di Efesus, dijelaskan kepada jemaat Efesus, maka apa yang akan aku ajarkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga,
sehingga aku rela dipenjara karenanya. Ya. Ini Paulus menekankan itu karena dia mau mengatakan apa yang akan aku ajarkan sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang sangat berharga, dan aku bahkan rela dipenjara karenanya. Mungkin yang kedua juga kita bisa mengerti kenapa Paulus katakan aku sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia mau mengatakan sebaliknya. Juga kalau engkau mentaati akan kebenaran-kebenaran ini, apa yang Tuhan telah kerjakan, dan kemudian panggilan Tuhan bagi kamu untuk hidup dengan cara tertentu, maka kalau kamu melakukan itu, seperti aku telah melakukan itu, kamu juga ada kemungkinan bisa dipenjara. Jadi ini panggilan yang serius untuk kita mengerti akan perintah dan yang Paulus ajarkan di dalam bagian-bagian pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Hari ini kita renungkan yang pertama, perintah yang pertama, imperatif yang pertama, hiduplah. Ya, di dalam bahasa Indonesianya, hiduplah sebagai orang-orang yang hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Mungkin itu ya intinya. Hiduplah berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Nah, kata yang pertama di sini adalah supaya kita boleh hidup, atau di dalam bahasa aslinya sebenarnya to walk. Ya, ESV memakai istilah berjalanlah, to walk, di dalam kata yang sebenarnya sangat cukup sering dipakai oleh Paulus, peripatesai, ya, peripatesai, to walk sebenarnya secara literalnya. Berjalanlah, Indonesia tapi memang jadi agak membingungkan kalau pakai istilah berjalanlah, ya. Supaya engkau berjalan sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu, ya. Jalanlah sesuai dengan panggilan, berpadanan dengan panggilanmu. Itu secara literalnya. Nah, saudara sekalian, kata walk atau selalu diterjemahkan di dalam Efesus itu kata peripatesa itu sebagai hiduplah. Ya, itu di dalam kitab Efesus itu 8 kali Paulus mencatat, memerintahkan kata ini, dan secara surat-surat Paulus seluruhnya ada 33 kali Paulus memakai kata perintah peripatesai ini untuk berjalan, ya. Kita ambil contoh, ya. Saya ambil contoh di dalam Efesus pasal yang kedua. Supaya kita makin mengerti akan kata ini. Pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Nah itu ya, kamu berjalan di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu jalan di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, Paulus mengatakan, kita jadi tidak usah pakai istilah walk, kita mengikuti Indonesia, yang saya rasa lebih kita dapat mengerti. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Ini apa tuh? Itu Indonesia, ya, Indonesia, ya. Pelanggaran-pelanggaran dosa, kamu berjalan di dalam, kamu hidup di dalamnya. Ini secara negatif, kamu dulu hidup di dalamnya, peripatesai, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, sekarang lompat ayat yang ke-10, di situ mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Kata yang secara, He wants us to walk in it, ya, di dalamnya. Nah, kita Indonesia lebih tepat memang, ya, kita mengertinya. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, menjalani, ya, juga kata jalan, hidup di dalam panggilan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, itu kira-kira hal yang seperti itu kita mengerti, dan disimpulkan di dalam pasal 5 ayat yang ke-8. Pasal 5 ayat yang ke-8, mungkin salah satu kesimpulan daripada bagaimana kita boleh berjalan, kata berjalan itu atau hidup, ya, pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, itu kata perintah sekali lagi, ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini jadi adalah perintah yang pertama supaya kita hidup atau berjalan berpadanan dengan panggilan itu. Nah, nanti kita akan coba simpulkan, ya. Hal yang kedua kita lihat bersama-sama, di Paulus menekankan di sini kita panggilan ini adalah supaya kita
sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kembali pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kata dipanggil muncul situ, kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Ya, ini menjadi dua hal. Kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, memang kata panggil itu dua kali dimuncul situ. Pertama adalah menunjukkan kepada siapa diri kita, orang-orang yang telah dipanggil, dan kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini menjadi dua hal yang kita boleh pikirkan bersama-sama. Yang pertama adalah sebagai orang-orang yang dipanggil. Ini menunjukkan kepada siapa kita, ya, status kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya, dan kita adalah orang-orang yang hidup karena panggilan Tuhan. Itu mirip seperti mungkin yang lalu saya singgung juga dengan perkataan Tuhan kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari ada di dalam kubur. Dan Tuhan Yesus menghampiri kubur itu, suruh buka batunya, singkirkan batunya, dan Tuhan Yesus berteriak, Lazarus, come out. Lazarus, keluarlah. Nah, itulah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang secara nyata dikerjakan dalam hidup Kristus pada saat itu. Ya, itulah panggilan, dan tentu panggilan itu adalah panggilan yang melalui pekerjaan Roh Kudus, panggilan perkataan Tuhan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Panggilan itu, perkataan yang keluar dari mulut Kristus, itu membangkitkan Lazarus. Karena kalau dia belum bangkit, dia tidak akan keluar. Karena kalau dia tetap mati, waktu Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar, kalau dia tidak ada sesuatu yang terjadi kepada dia, maka dia tidak akan bangkit, tidak akan keluar, dia tetap mati. Ya, berarti panggilan Tuhan ketika dia berkata Lazarus keluar, perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang memiliki kuasa daripada Roh Kudus, roh kehidupan yang menghidupkan Lazarus sehingga dia bisa berespons. Dia respons dulu atau hidup dulu? Dia harus hidup dulu. Bagaimana dia bisa respon kalau dia masih mati? Dia harus hidup dulu. Panggilan itu menghidupkan dia, dan panggilan itu kemudian dia dengar dan dia merespons, dia keluar. Nah, itulah yang kata yang pertama, waktu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita bisa mengerti itu dalam hidup kita, yang digambarkan dalam 1 Korintus 1 ayat 22-24. Mungkin boleh dimunculkan di layar. 1 Korintus 1 ayat 22 dan 20-24. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini bicara tentang apa yang disebut sebagai dalam Reform Theology effectual calling, effectual call, ya, panggilan yang bersifat efektif. Bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya, mengenal Tuhan, mereka itu adalah pemberitaan Injil adalah batu sandungan, pemberitaan Injil adalah salib Kristus adalah satu kebodohan. Apa itu? Bagaimana orang bisa menyelamatkan orang lain, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kemenangan melalui kekalahan, kalah di atas. Bagaimana mungkin sudah kalah, mati? Bagaimana mungkin dia bisa menang dan mengalahkan maut? Terus dinyalakan, jangan dimatikan. Kutipannya, ya, kutipannya. Tetapi, ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah ini adalah panggilan yang effectual, ya, panggilan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sekarang Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tadinya adalah satu kebodohan, satu batu sandungan, tapi karena ada panggilan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja melalui Injil yang diberitakan. Ya, sekarang bagi kita, Kristus tidak lagi secara langsung berbicara, tetapi dia memakai kita melalui Roh-Nya yang kudus, memberitakan firman, panggilan Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku memiliki domba-domba lain di luar sana. Hal yang saya pernah kutip. Mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan kupanggil. Mereka akan merespon di panggilanku. Siap Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memanggil mereka? Memanggil mereka melalui umatnya, melalui orang-orang yang telah ditebus. Kita memanggil, menyuarakan suara Tuhan. Injil Kristus yang memiliki kuasa
untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini adalah panggilan yang menghidupkan sehingga mereka boleh berespons kepada Tuhan. Ini pertama-tama sekali lagi, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ini adalah apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Allah yang telah membangkitkan orang mati secara rohani kepada hidup dan kepada iman melalui panggilan Injil atau pemberitaan Injil yang telah kita terima. Nah, inilah yang Paulus berbicara perintah-perintah yang dia akan bahas selanjutnya sampai pasal yang ke-6 adalah bagi orang-orang yang telah menerima panggilan ini. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Nah, sekarang perintahnya, masuk ke dalam perintahnya. Biarlah engkau hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, panggilan itu berarti bicara tentang tujuannya, ada goal, tentang hope, khususnya dalam ayat yang keempat kita bisa mengerti. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil, sekali lagi itu ya, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, satu panggilan kepada satu pengharapan. Jadi ini adalah satu tujuan atau kita dipanggil menuju ke sesuatu. Yang pertama adalah panggilan yang menghidupkan kita. Yang kedua adalah panggilan yang kita menuju ke sana. Pengharapan dan tujuan yang Tuhan inginkan. Panggilan yang antara lain telah dituliskan sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya. Saya mengutip misalnya pasal 1 ayat 3 sampai 7. Saya membacakan, kita melihat ini adalah panggilan dan tujuan daripada apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Pasal 1 ayat 3 sampai 7 misalnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sudah sekalian, dengan kata lain, panggilan itu adalah kita dipanggil untuk kita kudus dan tak bercacat. Inilah yang pengharapan dan goal daripada apa yang Tuhan inginkan. Kita dipanggil, panggilan Tuhan adalah supaya kita menjadi anak-anaknya, mengerti bahwa kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya berarti memiliki karakter yang mirip dengan ayah kita. Ya, kita dijadikan anak-anaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Inilah goal dari panggilan kita. Supaya Tuhan dipermuliakan, kasih karunia-Nya yang besar. Dan kita dipanggil juga karena kita untuk sebagai penebusan. Berarti kita telah ditebus. Kita adalah milik Tuhan. Kita telah dibayar lunas. Kita adalah, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Sekarang inilah panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang telah dikerjakan dalam hidup kita, dan ada pengharapan, tujuan daripada panggilan itu. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Ini yang Paulus tekankan di dalam bagian ini. Boleh disimpulkan panggilan dari Tuhan di dalam ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini doa Paulus, ya, saya beberapa kali kutip bagian ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ini boleh disimpulkan, inilah panggilan, the hope to which He has called you. I pray also that the eyes of your hearts may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you. Supaya kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan, ada pengharapan yang besar. Setelah Tuhan memanggil kita, dan kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. To live a life worthy of the calling. Nah, saudara sekalian, apa artinya? Ya, kita boleh renungkan lagi, pikirkan lagi. Ini adalah prinsip
prinsip yang pertama, seperti mulai praktikal, tetapi tidak langsung secara praktisnya. Paulus pertama-tama memberikan prinsip yang besar. Ya, boleh dikatakan seluruh daripada Efesus 4 sampai 6 adalah disimpulkan dengan satu perintah ini, supaya hidup kita ini praktikal, hidup apa yang kita kerjakan, lakukan, jalani sehari-hari dalam hidup kita, biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu, dengan panggilan Tuhan, panggilan Injil bagi kita. Ya, Filipi pasal yang pertama ayat 27 menjelaskan kepada kita akan panggilan ini. Ya, akan hidup yang berpadanan dengan panggilan itu. Filipi 1 ayat 27 misalnya mengatakan, muncul ada di layar. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, itu juga Injil juga ada bersifat panggilan kan? Injil, perkataan, pemberitaan Injil itu adalah panggilan untuk datang dan panggilan untuk hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, jadi Paulus di sini pertama-tama kita menyadari sebelum masuk sekali lagi hal-hal yang lebih praktikal, lebih detail, maka Paulus memberikan prinsip yang penting untuk kita boleh mengerti secara general akan bagaimana hidup Kristen itu. Hidup Kristen boleh disimpulkan ialah kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, dengan panggilan Injil itu. Ya, jadi kita perlu menyadari sekali lagi pertama-tama betapa berharganya, betapa mulianya, betapa indahnya panggilan Injil itu. Di dalamnya ada anugerah Tuhan. Panggilan Injil itu ada pengampunan Tuhan, di dalamnya ada kasih daripada Tuhan, di dalamnya ada tidak adanya kompromi dengan dosa, sehingga Kristus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Di dalamnya ada keadilan daripada Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, di dalamnya ada kekudusan daripada Tuhan, ada sukacita di dalam mengikut Tuhan, ada pengorbanan, bahkan sampai pengorbanan menyerahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Ketika kita menyadari akan hal itu, ya, panggilan Tuhan bagi kita itu akan mendorong kita seluruh hidup kita. Apakah kita ada, nanti kita akan bahas lebih detail selanjutnya dalam minggu-minggu yang akan datang, apakah ada kasih daripada Kristus di dalam hidup kita, apakah ada pengampunan daripada Tuhan di dalam hidup kita, apakah ada anugerah daripada Tuhan, apakah kita ada kekudusan, keadilan, satu kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa, ada sukacita, ada kehidupan yang melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain. Inilah boleh disimpulkan seluruh perintah itu adalah hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, dengan panggilan Injil. Ini satu boleh dikatakan juga sebagai satu general principle for Christian ethics. Ya, waktu bicara tentang etika Kristen, kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan hidup prinsip firman Tuhan sehari-hari, Paulus di dalam hari ini, dalam ayat yang pertama, hari ini saya bahas, memberikan kepada kita sekali lagi prinsip yang besar. Bukan pertama-tama masuk kepada sekali lagi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bukan list. Christian ethics itu bukan hanya apa yang kau harus lakukan, apa yang tidak boleh kau lakukan. Pertama-tama bukan itu. Pertama kita perlu belajar akan general principle yang besar, yaitu hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini sesuatu yang masih abstrak ya, bagi sebagian orang masih abstrak, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita perlu mengerti dulu prinsip ini sebelum masuk ke dalam detail. Nanti kita akan membahas secara detail, ya, secara praktikal yang betul-betul praktis di dalam hidup kita. Tetapi kita perlu mengerti, karena ketika kita memegang prinsip, general principle ini, hiduplah berpadanan dengan panggilan Tuhan, dengan panggilan Injil dalam hidup kita, maka kita perlu mengevaluasi setiap hidup kita yang praktikal dengan prinsip general ini. Apa yang kita kerjakan sehari-hari, apakah hidup kita berpadanan, apakah apa yang kita lakukan ini berpadanan, worthy
walk worthily, live worthily dengan panggilan Tuhan. Worth the calling, sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, kita dipanggil, saudara, harap saudara di gereja ini boleh dididik seperti kemarin kita menonton Speak, kita diajar banyak prinsip-prinsip yang penting. Tidak pertama-tama masuk ke dalam hal-hal yang praktikal dalam hidup kita. Bukan tidak penting, penting kita akan bahas, tetapi juga pertama-tama kita mengerti fondasi daripada prinsip yang penting itu. Nah, di sini adalah prinsip besar yang kita diajarkan untuk kita boleh hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita melihat bagian terakhir secara negatifnya. Pasal yang kelima, mari kita buka pasal yang kelima, Efesus 5, mungkin boleh dimunculkan, ada nggak? Ya, pasal 5 ayat 3 dan 4, ada di layar. Ya, pasal 5 ayat 3 dan keempat. Mari kita baca bersama-sama kata berpadanan. Ini Paulus memakainya di dalam istilah yang berbeda yang ada paralelnya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hal-hal very practical. Ya, percabulan, kecemaran, keserakahan, itu hal yang praktikal. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi yang saya mau tekankan sekarang adalah kalimat yang terakhir, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hal-hal yang di atas itu adalah sesuatu yang tidak patut. Nah, itu sepadan juga mirip. Ya, tidak sepadan. Ya, jadi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu. Apalagi dilakukan. Disebut saja jangan, dipikirkan jangan. Hal-hal yang bertentangan dengan panggilan Tuhan. Ini tidak patut, ini tidak sepadan dengan panggilan Tuhan. Nah, ini kita perlu pikirkan. Demikian juga yang keempat. Demikian juga perkataan kotor, perkataan yang kosong, sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Mirip juga boleh dikatakan tidak patut. Hal-hal itu tidak sepadan dengan panggilan Tuhan. Ya. Katakan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, tetapi ucapkanlah syukur. Nah, ini sesuatu yang kita boleh pikirkan bersama-sama, saudara sekalian. Ini pasal 5, 3, 4 adalah contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan panggilan Tuhan yang mulia, yang bertentangan dengan diri kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, diberikan hidup yang baru. Biarlah kita boleh memegang. Hari ini kita pulang dan kita boleh, dan minggu-minggu depan kita akan memikirkan lebih detail tentang apa artinya, secara lebih detail, hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan, dengan panggilan Injil. Tapi hari ini kita boleh diingatkan, diajarkan tentang prinsip besar, general principle yang kita boleh pegang. Dan sebenarnya kita semua boleh memakai general principle ini, mengevaluasi seluruh hidup kita secara praktikal. Ya. Dan ini satu prinsip yang penting, hidup berdasarkan prinsip teologis dan bukan secara practical oriented. Ini ya, saya boleh simpulkan di dalam kalimat ini. Hidup secara theologically oriented, bukan practically oriented. Nah, kita theologically oriented, yang kita pasal 1, pasal 3 yang disimpulkan hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Saya ambil satu contoh ya, sebagai aplikasi terakhir bagi kita. Satu contoh yang sangat real, yang juga mungkin sering terjadi di dalam keluarga, di dalam pasangan suami istri, ya, yaitu ketika suaminya adalah suami yang kurang bertanggung jawab, ya. Dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya, dia keluarga tidak diurus, bisnis tidak diurus, dan sebagainya. Dia seminggu 4 kali main golf, dan sebagainya. Ya, dia kurang bertanggung jawab. Jadi, lalu karena tidak bertanggung jawab, perusahaan mulai tidak terurus dan mulai merugi, mulai kacau. Perusahaan itu mulai kacau. Nah, akhirnya mulailah kemudian apa yang biasanya dilakukan di dalam keadaan seperti itu. Mungkin istrinya sudah ngomong berkali-kali, ya, sudah ngomong, ini perlu diperhatikan. Ini kalau nggak, ini karyawan mulai banyak yang keluar,
mulai rugi, di sini ada bocor, di sana bocor, kamu tidak urus semuanya. Sudah ngomong, ya, dia urus sebentar, nanti balik lagi. Tinggalkan lagi, beres sebentar, tinggalkan lagi. Terus berkali-kali, sehingga semakin hari perusahaan semakin merugi dan semakin rusak. Lalu apa yang dilakukan istri biasanya, pada umumnya? Ya, biasanya yang dilakukan para istri adalah, yang sering terjadi, saya melihat sudah banyak kali ya di dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi prinsipnya sama, yaitu akhirnya si istri take over. Karena kamu tidak mau kerjakan, saya sudah coba berusaha ngomong berkali-kali, take over untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan perusahaan, dan dia take over. Dan banyak istri-istri lebih pintar, waktu dia take over bisnis itu dia jadi bos, dia perusahaan mulai baik, mulai maju lagi, mulai untung lagi, ya, bocor-bocor mulai ditutup, dan sekarang si istri menjadi bos dari perusahaan itu. Nah, mulai ke bawah, ya, tanpa disadari sekarang dia bukan hanya bos di dalam perusahaan itu, sekarang dia juga jadi bos di rumah. Si suami mulai kehilangan peran di rumah, ya. Semuanya di take care, keluarga di take care, di rumah di take care, perusahaan di take care, suaminya tidak ada kerjaan lagi sebenarnya di rumah. Ya, kamu mau main golf, ya sudah main golf lah setiap hari. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai rusak. Bukan hanya kelihatan selesai, kelihatan baik, tapi sebenarnya si istri mulai tidak menghargai suaminya. Ya, dan si suami mulai rasa sangat tidak dihargai, ya, dan mulailah muncul hal-hal yang lain. Kalau si suami tidak dihargai di rumah, dia akan cari penghargaan di luar. Dia mencari penghargaan di luar. Sudah lihat mulai dari mana? Dari hal yang praktikal. Ya, seluruh hidup kita praktikal. Ya, saya hari ini mengajarkan seperti di awang-awang, tidak, saudara. Ya, selama ini kita sudah Efesus 1 pasal 3 banyak doktrin-doktrin. Ini bukan hal yang tidak realistis, ini bukan hal yang tidak praktikal. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan praktikal kita sehari-hari. Kalau kita diarahkan menghadapi segala persoalan hidup kita hanya berpikir secara practical oriented, bagaimana mengatasi masalah ini, kenapa persoalan ini tiba, saya mulai mengatasi secara hal-hal yang praktikal tanpa mengerti akarnya, tanpa mengerti kenapa kita melakukan itu, apa yang terjadi, dan tanpa mengerti bagaimana ini bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus menjadi roller coaster hidupnya. Dan terus salah lagi, dan diberesin, dibenerin, nanti salah lagi, muncul lagi di tempat lain, tidak pernah selesai. Dan persoalan terus seperti lingkaran setan, karena kita tidak mengerti dan tidak sungguh-sungguh memikirkan hidup dan memegang akan doktrin-doktrin yang Tuhan telah ajarkan. Dan hari ini prinsip yang besar yang kita renungkan, biarlah kita hidup kita, Paulus firman Tuhan memerintahkan kita, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Belum selesai ini, ya. Harap sudah setiap minggu datang, harap kita boleh belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Apa artinya dengan lebih detail? Bagaimana, apa artinya hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan? Tapi itulah yang kita boleh pegang, kita boleh belajar bersama-sama dan membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman yang kadang-kadang tidak mudah untuk kami mengerti. Tuhan, ajarlah kami, umat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh sungguh-sungguh, kami semua mau mengerti tentang kebenaran firman-Mu, tentang siapa Engkau, tentang apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami, tentang siapakah diri kami, panggilan Tuhan yang mulia bagi kami. Ajarlah kami menjadi umat-Mu yang hidupnya boleh berpadanan dengan panggilan-Mu itu. Panggilan yang mulia, panggilan yang penuh pengharapan, panggilan yang membawa sukacita yang sejati
bagi hidup kami. Berkati kami dan pimpin untuk minggu-minggu, bulan-bulan ke depan kami masuki hal-hal yang lebih praktikal. Tuhan, beri kesungguhan kepada kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup kami boleh sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.